pagi hari ini Bapa. Suatu kesempatan yang indah kami boleh menikmati anugerah Tuhan. Suatu kesempatan yang indah kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Bapak, kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biar Tuhan yang mengambil alih, biar Tuhan yang mengambil, yang berkuasa atas ibadah kami hari ini Bapa. Engkau bersemayam dalam pujian penyembahan kami Tuhan. Roh Allah hadir di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi, sampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami. Kami percaya oleh firman Tuhan kami diubahkan, kami dikuatkan, kami ditegur oleh firman Tuhan. Dan kami bertobat lewat firman Tuhan yang kami dengar hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Kami serahkan ibadah ini Bapa hanya di dalam kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa 2-3 orang berkumpul Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami bersatu hati, setiap pekerjaan setan, iblis, roh jahat, kuasa kegelapan, kuasa iblis yang coba untuk membawa hati pikiran kami ke tempat lain. Kami patah hancurkan, kuasa yang kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pikiran tunduk di bawah otoritas Tuhan. Setiap pikiran boleh fokus menyembah dan memuji nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Sekalipun dunia berubah, namun kasih-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami Bapa. Engkau Tuhan tetap sama di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang setia dalam setiap rencana Tuhan dalam hidup kami. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Terima kasih Tuhan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun dunia ini berubah, kasih Tuhan tetap sama dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan tetap setia dalam setiap rencananya dalam hidup kita. Walau
berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Amin. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Mari Bapak Ibu kami untuk bangkit berdiri. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Mari jemaat Tuhan saja katakan sampai detik ini. Sampai detik ini. Amin. Amin. Mari sama-sama kita katakan sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Mari sekali lagi katakan sampai detik ku melihat penyertaan-Mu. Amin. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Haleluya. Kaulah pengharapan dalam hidup kami. Kaulah satu-satunya pertolongan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik. Engkau teramat baik. Terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu selalu melimpah setiap hari. Kemurahan-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan. Mari saudara angkat suaramu, kita sembah Dia. Mari angkat suaramu, kita tinggikan namanya. Yesus Tuhan. Sebab Dialah yang menyertai kita. Sebab Dialah yang jaga perkasa. Allah yang selalu ada di pihak kita. Amin. Mari bersyukur untuk segala kebaikan-Nya.
syukurmu, naikkan sembahmu bagi Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami ada hari ini loh karena kebaikan Tuhan. Terima kasih. Kinamaya ranamaya ranamaya sih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Mari katakan, Yesus Kau yang ku andalkan Tuhan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga Tuhan, siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Mari katakan sekali lagi, Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Amin. Melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, Yesus Kau yang ku andalkan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Amin. Melebihi apapun juga dalam hidup kami Tuhan. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Mari katakan, Yesus Kau yang ku andalkan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, Kau yang kami andalkan Tuhan. Kaulah pengharapan kami, Kaulah pertolongan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang kami andalkan dalam hidup kami. Engkau Tuhan tempat pertolongan kami. Engkau Tuhan sumber pengharapan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Kami siap memuji menyembah Tuhan lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari umat yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Sebab firman Tuhan menerangi setiap jalan hidup kita. Haleluya.
Mari sama-sama kita bertepuk tangan memuji memuliakan Tuhan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Amin. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karenanya bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Amin, amin. Haleluya. Sebab kebenaran telah membebaskan setiap kita. Amin. Kebenaran yang bebaskan. Haleluya. Berikanku kekuatan. Mari hadapi segala tantangan. Tak pernah karena dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam kuasanya Yesus dia sumber. Amin. Sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama. Mari sekali katakan hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Amin. Sebab kuasa Tuhan tersedia bagi setiap kita. Haleluya. Dalam namanya ada harapan, dalam kuasanya kemenangan. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebab dia raja pemenang dalam hidup kita. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan memuji memuliakan Tuhan kita. Sebab dia raja pemenang dalam hidup kita. Telah menyatakan hebatnya kasih-Nya yang selamatkan kita. Amin. Bahkan Dia beri kuasa bagi setiap kita yang mengandalkannya. Hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkitkan hidup. Amin. Untuk selamanya.
yang menjaga kita. Mari katakan bahkan Dia kan Dia beri kuasa. Amin. Sebab pendakwa kita hanya Yesus Tuhan, dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tidak ada yang dapat menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Amin. Hanya Yesus Tuhan, dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Sebab Engkau tidak pernah gagal menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Amin. Sebab Engkau Tuhan Allah yang bangkit bagi setiap kami. Engkau Allah yang hidup bagi setiap kami. Engkau Raja pemenang. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan siang hari ini. Kami ingin selalu dekat mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi Bapa lewat firman-Mu. Ku ingin selalu dekat mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku, memilih-Mu, bagian yang terbaik selamanya, takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Kami ingin selalu dekat Tuhan. Ku ingin selalu dekat mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku, memilih-Mu, bagian yang terbaik selamanya, takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Mari katakan memilih-Mu, memilih-Mu, bagian yang terbaik selamanya, takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Mari jemaat Tuhan, kami untuk bangkit berdiri. Ku ingin selalu dekat mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku
kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan tetaplah Tuhan dalam hidup kami. Sekalipun dunia ini berubah, namun Tuhan tidak pernah berubah. Engkau tetap Allah dalam hidup kami Tuhan. Engkau Tuhan, tetap Raja dalam hidup kami. Namaya say. Tetap iman percaya kami hanya ada di dalam Tuhan. Kekuatan kami hanya ada di dalam Yesus. Pengharapan kami hanya ada di dalam Yesus. Kami melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Namaya se. Namaya se. Kau ajaib, Kau dahsyat Tuhan. Amin. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Sungguh pujian ini merupakan pernyataan hati kami ya Tuhan. Kami merasakan kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Engkau yang telah menebus dan menyelamatkan kehidupan kami. Dan Engkaulah harta yang termulia dalam kehidupan kami. Dan kami tidak akan menukar dengan apapun ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah sumber pengharapan kami. Dan pengharapan kami dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Sekalipun kami menghadapi banyak masalah pergumulan dalam kehidupan kami, tapi kami percaya kami punya Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Dalam suka, dalam duka Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, biar kiranya setiap pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu, karena kami telah memuji dan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kami percaya lewat pujian yang lemah sudah dikuatkan, lewat pujian yang sakit disembuhkan, bahkan yang berbeban berat terima kelegaan. Sebab kami tahu setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan tidak pernah dikecewakan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Bapa, Engkau yang tahu setiap keperluan kebutuhan kami, dan Tuhan adalah jawaban bagi setiap kami. Jamah kami satu persatu biar Bapa, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga. Jamah Tuhan sehingga kami akan pulang dengan kemenangan. Kami akan pulang dengan sorak-sorai, karena kami tahu Tuhan Engkau mendengar setiap seruan doa kami. Urapi dan pakai hamba-Mu untuk menjadi salon berkat firman-Mu pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Katakan bersama, amin, amin. Silakan duduk, shalom. Shalom. Orangnya banyak, suaranya sedikit ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan kalau pada siang hari ini saya boleh dipercayakan untuk melayani tempat ini. Terima kasih untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala senior kita yang hadir bersama dengan kita, dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin ada yang belum kenal atau sudah kenal semua? Oh belum ya, jadi saya kenalan dulu, nanti kalau ketemu bingung siapa gitu ya. Saya bernama Pendeta Agus Irawan. Saya melayani di GBI Jalan Wahid Hasim 67 atau GBI Ebenezer. Saya melayani di Omho, itu GBI pertama kali, sudah 44 tahun Bos sekalian. Jadi tahun 82 saya masuk di seminari, dan dari situ saya diutus untuk melayani di Wahid Hasim. Sampai hari ini saya nggak keluar, tetap masih di Wahid Hasim. Ya, saya bersyukur, dan saya selain melayani di Wahid Hasim, saya juga melayani di kantor BPD sebagai ya kepala sekretariat, ya di sekretariatan buat sekalian dari dulu sampai sekarang.
Dari tahun 86 saya di sekretariat BPD, gonta-ganti ketua BPD, saya tetap di sekretariat bos sekalian. Dari Om Yori, Pak Handoko, ya, Pak Ferry, semua saya di sekretariat. Dan saya bersyukur sampai hari ini saya masih di sekretariat BPD yang lagi sibuk karena ada pencalonan pejabat bos sekalian ya. Jadi mesti koreksi Bapak Ibu yang dicalonkan, nah itu kerjaan kami semua. Nah bos sekalian, saya sudah berkeluarga, istri saya juga anak seminari, ya, namanya Lis Mariawati bos sekalian. Dan saya dikaruniai 2 orang anak. Yang satu Yosiana Putri Irawan, kemudian yang kedua Yosua Putra Irawan. Dua-duanya belum punya pacar Bu sekalian ya. Jadi kalau ada yang minat nanti lapor sama saya aja gitu ya. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya kita bersyukur punya Tuhan Allah yang hidup. Saya latar belakang, saya dari agama seberang, saya dari Muslim dulu. Tapi saya bersyukur Tuhan temukan saya dan sampai hari ini saya melayani Dia Raja di atas segala raja. Tuhan yang hidup, Yesus namanya. Amin. Nah Bapak sekalian, kalau kita boleh melihat bagaimana Tuhan ya berkarya di tengah-tengah dunia ini, nubuatan semua tentang Kristus sudah digenapi, tinggal satu yang belum, yaitu mengenai kedatangan yang kedua kali. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kelahirannya sudah dibuatkan, bahwa Dia akan dilahirkan oleh seorang perawan yang bernama Maria Bapak sekalian. Bayangkan, perawan bisa melahirkan seorang anak. Ini sesuatu hal yang ya kontroversi dan lain sebagainya, tapi kita lihat bagaimana nubuat itu dijanjikan Tuhan itu tepat digenapi. Amin. Kemudian masa kecilnya Tuhan Yesus kita lihat ya masih kecil dia pergi ke bait Allah. Begitu sampai di bait Allah dia bertanya jawab dengan ahli-ahli Taurat, orang Farisi. Dia bisa menjawab dengan baik. Masa kecilnya pun spektakuler luar biasa Bapak sekalian. Kemudian akhirnya dia tumbuh menjadi dewasa dan umur 30 tahun dia melayani Tuhan selama 3,5 tahun. Kemudian Yesus ditangkap, Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan. Dan itulah perpisahan yang pertama untuk para murid-muridnya. Nah saat perpisahan pertama itu murid-murid menjadi ketakutan, mereka kocar kacir, bahkan ada yang meninggalkan Tuhan Bapak sekalian. Itu perpisahan yang pertama. Kemudian cuma 3 hari. 3 hari itu Yesus bangkit. Kemudian kita baru rayakan di Kamis yang lalu, yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Nah waktu kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu perpisahan yang kedua dengan murid-muridnya. Tapi berbeda. Kalau perpisahan pertama murid-murid ketakutan, ya mereka kocar kacir. Tapi kita lihat waktu perpisahan yang kedua, Tuhan Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan mereka pulang ke Yerusalem dengan penuh sukacita. Saya rindu pagi hari ini kita pun akan pulang dengan penuh sukacita. Amin. Sehingga Bapak sekalian kita lihat saat ini kita sedang berada antara kenaikan dan Pentakosta. Di gereja-gereja termasuk di gereja kami ada yang namanya doa 10 hari. Jadi selama 10 hari kita berdoa, kita merindukan pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus sudah dicurahkan kapanpun kita bisa berdoa untuk dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Tapi ini ada ibadah khusus untuk pencurahan Roh Kudus selama 10 hari sebelum Pentakosta. Nah Bapak sekalian, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus naik ke sorga. Dia menyediakan tempat bagi kita. Dan dia naik ke sorga supaya Roh Kudus dicurahkan bagi kita sekalian. Sehingga kita anak-anak Tuhan yang hidup di dalam zaman ini, kita tidak sendirian. Tapi Allah Immanuel itu Allah menyertai kita dengan kuasa Roh Kudusnya. Amin. Siapa yang sudah penuh dengan kuasa Roh Kudus? Angkat tangannya. Nah ini yang kadang-kadang gereja jadi bingung bos sekalian ya. Kebanyakan orang mengukur orang dipenuhi dengan Roh Kudus itu kalau sudah bisa berbahasa roh. Padahal tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau dia tidak dijamah oleh Roh Kudus. Amin. Sehingga kita sekalian semua sudah penuh dengan Roh Kudus. Kalau bahasa roh dan lain sebagainya itu adalah karunia-karunia Roh Kudus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita perlu itu, kita mengupayakan, kita berdoa supaya dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi jangan Bapak Ibu terus berpikir, wah saya belum berbahasa roh, saya tidak penuh dengan Roh Kudus. Kita semua penuh dengan Roh Kudus karena kita ada di rumah Tuhan. Tuhan telah memanggil kita menjadi anak-anaknya. Amin. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul antusias bagi Tuhan.
Orang yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, hidupnya harus antusias. Apa itu antusias? Antusias adalah sangat penting dalam kehidupan kita. Dalam kamus artinya kegairahan, atau gelora, atau semangat, atau minat yang besar terhadap sesuatu. Itu yang namanya antusias. Sekarang banyak anak-anak Tuhan gak antusias, Bapak sekalian. Dia lihat keadaan lingkungan zaman saat ini, wah, seolah-olah tidak membuat dia bersemangat lagi untuk melayani, untuk bekerja dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita terlalu banyak menonton TikTok, Bapak sekalian ya. Kita terlalu banyak nonton YouTube dan lain sebagainya. Ada satu cerita Bapak sekalian, ada anak muda. Ya, dia sedang dalam keadaan yang kurang baik dalam kehidupannya. Kemudian dia tanya sama AI. Tahu AI? Tahu dong, pasti suka main HP. AI itu bukan Agus Irawan, bukan ya. Ya, saya AI juga ya. Dia tanya AI, dia menceritakan kehidupannya, kehidupan saya gini, begini. Akhirnya dijawablah sama AI itu. Udah, kamu bunuh diri aja, kamu hidup gak ada gunanya. Serem Bos sekalian, ini kisah nyata loh Bos sekalian. Oleh sebab itu biar kita akan hidup selalu semangat, antusias untuk mengiring Tuhan, untuk melayani Tuhan. Amin. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai anak Tuhan kita harus hidup memiliki antusias. Berarti kalau kita memiliki antusias, kita memiliki ya suatu kegairahan, suatu semangat yang berkobar-kobar. Kita memiliki minat yang besar terhadap suatu perkara, terhadap Tuhan dan pelayanan kita. Dalam Amsal 18 ayat 14 mengatakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? Semangat bisa atasi masalah. Bahasa Yunani kan dari kata entheos. Entheos itu Allah di dalam kehidupan kita. Tuhan ada dalam kehidupan kita. Dan Filipi 4 ayat 13 berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi kekuatan dari dalam bisa mengubah emosi negatif kita menjadi emosi yang positif. Kalau kita membaca dalam 1 Samuel pasal yang ke-30, bagaimana Daud waktu itu kembali ke Siklak, buat sekalian nggak jadi perang. Nah waktu sampai di Siklak, ternyata 3 hari sebelumnya orang Amalek tahu kota Daud sedang kosong. Daud dan tentaranya sudah pergi mau pergi perang tapi nggak jadi. Waktu dia sedang pergi maka orang Amalek itu membakar habis kota Siklak itu. Istri Daud, orang tua, anak-anak semua dijarah oleh orang Amalek. Nah Bapak Ibu sekalian, di situ dikatakan bahwa Daud ya saat itu dalam keadaan yang tertekan, dalam keadaan situasinya yang dalam keadaan kurang baik. Dia sedang menghadapi ya padang gurun yang luar biasa dalam kehidupannya. Bahkan semua rakyat yang ada saat itu, prajurit yang ada saat itu hampir mengambil batu dan melempari Daud dengan batu. Tapi dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi Daud menguatkan iman percayanya kepada Tuhan Allahnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, situasi apapun juga, kalau kita melibatkan Tuhan, saya yakin dan percaya Allah sanggup memberikan pertolongan bagi kita. Waktu Daud dalam keadaan yang titik terendah dalam kehidupannya, walaupun dia baru saja mengalahkan Goliat yang tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan dia. Prajurit-prajurit Israel, tentara Israel, nggak ada yang bisa. Sehingga Goliat teriak-teriak sepanjang 40 hari, 40 malam dia berteriak-teriak. Waktu dia berteriak, mana pahlawan Israel, mana tentara Israel, mari maju ke sini, hadapi saya. Semuanya tidak ada yang berani maju. Nah tatkala dia berkata, mana Allah Israel, itu yang membuat Daud menjadi marah. Membuat Daud menjadi, ini orang sudah keterlaluan. Kalau bangsaku dihina gak apa-apa, tentaraku dihina gak apa-apa. Tapi kalau Allahku dihina, aku gak bisa terima. Dan akhirnya dia datang kepada raja. Aku mau melawan Goliat itu. Raja lihat kaget. Orangnya masih kecil imut-imut. Mau melawan Goliat yang katanya tingginya 3 meter bu sekalian. Padahal dia cuma hanya penggembala domba. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, waktu mengembalakan domba dia ceritakan kepada raja, saya pernah berkelahi dengan binatang buas. Saya mengusir binatang buas dengan ketapelnya dia. Dan saya bisa merobek mulutnya. Saya akan menghadapi Goliat itu. Karena dia memaksa terus, akhirnya raja, oke silahkan kamu kalau melawan Goliat itu. Kemudian dicarikan baju,
tentara buat dia, baju pakaian perang buat dia. Semuanya kebesaran bos sekalian. Jadi gak ada yang bisa dipakai sama Daud. Nah akhirnya Daud, udah saya pakai baju gini aja dengan senjata ketepel. Akhirnya dia datang kepada Goliat. Goliat lihat dia, wah memang lu anggap gue ini anjing, mau lu usir pakai ketepel. Wah tapi kita lihat di sini kata-kata Daud. Kamu datang dengan selengkap senjata perang, tapi aku datang dalam nama Tuhan. Dan akhirnya dia lihat Goliat. Memang Goliat yang dilihat oleh tentara Israel sama dengan yang dilihat oleh Daud. Goliat yang tinggi besar, tapi cara pandangnya berbeda. Daud melihatnya dengan cara pandang Allah. Dan dia berkata, aku akan datang dalam nama Tuhan. Kemudian dia mengambil batu dan dia siap dengan ali-alinya, dengan ketepelnya. Dia mulai lihat, wah kalau dulu aku lagi latihan, sedang menjaga domba, ada pohon besar aku ketepel kena. Sampai buah yang kecil aku ketepel kena. Sekarang kalau waktu itu Daud itu orang Batak mungkin berkata, ini tidak akan meleset ini. Sekali lepas pasti kena jidatnya ini. Gue lihat besar tapi jidatnya juga besar. Dan betul buat sekalian, sekali lepas persis kena di jidat dan kulihat itu menjadi mati. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita lihat di sini. Masalah pergumulan tidak pernah hilang dari kehidupan kita. Bahkan kadang-kadang masalah yang satu belum selesai, masalah yang lain sudah datang. Ngantri dalam kehidupan kita. Tapi biar kita punya cara pandang seperti Daud ini. Amin. Tuhan punya banyak macam cara untuk menolong kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya punya 2 anak. 2 anak saya ini pas kuliah, dua-duanya bisa kuliah bos sekalian. Nah waktu kuliah bos sekalian, 1 semester 3, 1 semester 1. Dia kuliah di UMN, Serpong sana, Universitas Multimedia Nusantara, ambil DKV, yang perempuan ambil animasi, yang laki-laki ambil sinema bos sekalian. Nah bos sekalian, saya cuma bilang sama anak-anak saya, nanti kamu sekolah mesti pergunakan uang dengan baik. Papa gak kerja apa-apa, papa cuma melayani Tuhan. Nah 1 semester 1 anak 10,5 juta. 2 anak berarti 21 juta. Ibu Gembala, gaji pendeta berapa Bu? Wah, sebulan 30 hari katanya Ibu ya. Kadang-kadang 31 ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kadang-kadang kami harus putar otak bagaimana. Tapi saya terus berdoa, Tuhan Engkau yang sanggup melakukan mujizat. Saya tidak punya apa-apa, tapi punya Tuhan yang dapat saya andalkan. Nah Bapak sekalian, kalau anak perempuan masih enak, Pak bulan depan harus bayar uang kuliah. Karena kalau enggak bisa lanjut kuliah. Itu anak yang perempuan Bapak sekalian. Tapi kalau anak yang laki Pak, ngomong hari Jumat, Senin terakhir. Nah yang ketawa punya pengalaman yang sama ya. Nah Bapak sekalian, pernah suatu kali kami sedang ke gereja. Kami biasa ke gereja waktu itu hari Jumat, karena ada doa malam. Nah kami berempat ke gereja. Kami ada tempat waktu di gereja, di bagian belakang di lantai 5, kami ada 1 kamar di situ untuk tinggal di sana. Nah Bapak sekalian, jadi kalau hari Jumat situ, hari Sabtu kita doa di gereja, dan akhirnya saya kalau pulang baru Minggu malam dari gereja. Nah Bapak sekalian, tatkala kami sedang berangkat ke gereja, ini anak yang laki-laki ngomong, Pak hari Senin terakhir bayar kuliah. Waduh Bapak sekalian. Saya bilang, ya gimana, Papa gak punya deposito, papanya gak punya tabungan. Ya kalau Tuhan kehendaki kamu kuliah, ya pasti ada jalannya. Nah Bapak sekalian, dari semester ke semester, saya cuma lihat bagaimana cara Tuhan untuk menolong. Waktu kami sedang di gereja, tiba-tiba saya sedang menuju kamar, ditelepon sama satpam, Pak ada yang cari Bapak. Siapa? Ada orang dari Papua. Saya gak ada janjian sama orang Papua. Iya ini cari Bapak. Mau apa dia? Dan akhirnya Bapak turun aja, temuin dulu. Dan akhirnya saya turun buat sekalian temuin, saya salaman, halo Pak, siapa ya Pak? Oh Pak maaf, saya dari Papua, dari Raja Ampat. Mau apa ya Pak? Wah dia ceritakan, Pak saya sudah datang dari hari Selasa. Saya sudah jalan di percetakan semua di Kalibaru tuh, saya udah jalan satu persatu. Gak ada yang bisa sanggup cetak saya punya materi ini. Kemudian saya pergi ke dekat daerah Pasar Minggu sana banyak percetakan. Saya masuk satu persatu ke percetakan, gak ada yang bisa cetak. Terus kenapa Bapak datang sama pendeta? Saya bukan percetakan Pak. Saya pendeta. Begini Pak, waktu kami sedang ada di dekat Pasar Minggu sana, coba kamu temui pendeta Agus
di Jalan Wahid Hasyim 67, gereja di situ. Nah, saya ke sini ketemu Bapak. Nah, terus saya kan nggak punya percetakan. Nggak tahu Pak, katanya saya suruh datang ke sini aja. Dan akhirnya singkat cerita, apa sih Pak yang mau dicetak? Ternyata mau cetak agenda buat sekalian ya. Jadi mau ada acara apa gitu, jadi ada Dharma Wanita mengucapkan selamat gini-gini, ada kepolisian mengucapkan. Nah rupanya baru tulisan tangan ditempel foto. Ya mana ada percetakan yang mau seperti itu. Nah akhirnya saya bilang sama anak saya panggil, bisa bantu nggak nih? Om kita ini lagi kesulitan, ini dia hari Senin atau hari Selasa harus sudah kembali ke Raja Ampat. Kalau enggak dia akan dimarahi orang banyak di sana. Nah akhirnya anak saya, Pak kalau nge-layout ini enggak sampai 1,5 jam selesai. Karena mereka jurusannya dua-duanya bagian seperti itu bos kayak. Tapi percetakan mana yang bisa? Hari Jumat dikasih, Senin jadi. Dan akhirnya singkat cerita, sudah gini aja, pokoknya kamu tolong layout dulu. Nanti kalau ini mau pergi kemana nggak ada percetakan yang mau cetak. Tapi kalau udah bentuk, ya siapa tahu ada yang bisa. Dan akhirnya dibuatkanlah sama anak saya satu layout, satu ini saya periksa begitu. Dan akhirnya betul nggak sampai 1,5 jam selesai bos sekalian. Dan saya simpan di flash disk, saya kasih Bapak ini, Pak ini Bapak tinggal pergi. Wah Pak saya nggak tahu mana-mana, saya baru datang dari Papua jadi nggak ngerti lagi harus kemana. Kami serahkan sama Bapak. Wah saya garuk-garuk ini gimana pendeta suruh jadi percetakan juga itu ya. Nah akhirnya singkat cerita saya ingat bos sekalian. Saya suka antar anak saya kalau bikin tugas terakhir itu cari percetakan. Kadang-kadang mau cetak flyer, mau cetak apa. Jadi ada percetakan 24 jam. Nah ini bukan promosi ya. Ada di Bendungan Hilir namanya Jaya Agung bos sekalian ya. Jadi saya telepon lah ke Jaya Agung. Pak Jaya Agung saya ada materi mau dicetak. Bisa nggak ya kira-kira? Apa itu Pak? Mau bikin agenda kurang lebih 1.000. Oh gitu ya Pak. Filenya sudah jadi apa sudah matang gimana? Kebetulan ini mahasiswa libur Pak. Kami punya mesin 3-3-nya nganggur. Nah bos sekalian, Pak ini pergi ke Bendungan Hilir ke Jaya Agung, kasih flash disknya ini mereka bisa bantu Pak. Pak saya nggak tahu mana-mana. Akhirnya bos sekalian saya naik motor lah ke Bendungan Hilir bos sekalian. Singkat cerita saya berikan filenya. Oh ini udah enak Pak, tinggal print aja. Nanti mudah-mudahan bisa jadi. Dan akhirnya bos sekalian, Sabtu kami di gereja. Nah hari Minggu kami ada 3 kali ibadah, 7:30 kami ibadah, jam 10 kami ibadah. Nah dari ibadah jam siang ke ibadah sore itu banyak waktu panjang. Saya iseng lagi telepon ke percetakan. Bagaimana cetakan yang Kemendikasi udah bisa dicetak atau belum? Pak sudah mau jadi. Hah? Sudah mau jadi. Terus kapan kira-kira jadi? Ya nanti kurang lebih jam 7 malam mungkin sudah selesai Pak. Wah ibadah jam 5, jam 7 pasti pulang ibadah langsung kita pulang bos sekalian. Begitu selesai ibadah kami ke percetakan itu. Dan akhirnya sudah dibungkusin 50-50 begitu. Dan kami ambil, kami bawa ke belakang Mall Ambassador, situ ada apartemen, dia tinggal di situ. Dan akhirnya begitu sampai dari resepsionis saya telepon dia, Pak ada di mana Pak? Saya ada di kamar Pak, saya ada di bawah Pak. Ngapain Pak? Antar agenda. Oh udah jadi ya Pak. Wah akhirnya dia turun bos sekalian. Turun ada 3 agenda yang nggak dibungkus, dia lihat, wih bagus banget ya. Dalam hati saya, dasar orang Papua ngeliat gitu aja bagus, kayaknya biasa-biasa aja. Nah bos sekalian akhirnya singkat cerita saya berikan ini Pak kwitansinya untuk bayar percetakan. Dan akhirnya dia naik ke kamar. Turun bos sekalian. Dia turun akhirnya dikasih Pak ini buat bayar cetakannya. Dan ini ada sedikit berkat untuk Bapak. Nah bos sekalian saya simpan. Kemudian kami pulang. Nah kami kan belum makan bos sekalian. Jadi kami tuh tinggal di Tangerang bos sekalian. Jadi waktu kami masuk tol, mau keluar tol tuh kami tuh lapar bos sekalian. Dan akhirnya istri saya bilang, Pak makan di depan aja tuh ada pecel lele enak. Oh ya? Jadi bagus sekali kalau ke Pacitan, kalau ke Tangerang itu keluar tol itu sedikit, ada pecel lele terkenal di situ. Dan akhirnya kami turun di situ, kami berdoa dulu. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Ibu-ibu ini kadang-kadang nggak tahan lihat amplop bos sekalian. Pak tadi kayaknya amplopnya 2. Ya terus kenapa? Pasti yang satu buat kita kan? Iya sebenarnya gitu. Dan akhirnya ini berdoa dulu mengucap syukur sama Tuhan untuk amplop yang satu ini. Dan akhirnya kita berdoa bos sekalian. Istri saya kaget. Dia buka sambil menangis bos sekalian. Ternyata cukup buat bayar uang kuliah bos sekalian.
Jadi dari semester ke semester kami cuma mengalami kasih karunia Tuhan sekalian. Saya bilang sama anak saya, kamu kuliah yang betul. Papa paling bisa bayarin uang semesternya, tapi itu juga korban dari jemaat. Jemaat itu nggak memberikan dari kelebihannya kadang-kadang, bahkan memberikan dari kekurangannya. Jadi kamu harus bertanggungjawabkan setiap rupiah yang Papa kasih untuk kuliah. Dan akhirnya bos sekalian, ya anak-anak kami ya puji Tuhan lah ya, lumayan cerdas gitu Pak. 3,5 tahun sudah selesai S1. Ya, kemudian dia masuk lagi, saya datang ke seminari sama Pak Farhan Spantan, ketemu Pak Agus nggak lanjut lagi, ambil S2. Pak, saya sudah 60 tahun ke atas. Otak saya kayaknya udah penuh nih, nggak mungkin saya bisa kuliah lagi. Nanti dibantulah. Dan akhirnya waktu kami jalan sama anak saya bilang, masa Papa dikasih tahu Pak Frans Pantan suruh ikut S2. Mesti kan seumur-umur kamu gini, mesti kuliah S2. Dia jawabnya begini buat sekalian, aku sudah daftar, Papa tinggal bayar aja uang mukanya. Bapak Ibu sekalian, saya dulu minta anak kami itu untuk melayani, untuk apa, untuk sekolah Alkitab, nggak ada yang mau Bapak sekalian. Karena dia lihat bapaknya kali capek banget gitu Bapak sekalian. Nggak ada waktu tidur, nggak ada waktu ulang tahun, ada aja. Lagi mau ulang tahun, ada jemaat yang mati. Sampai saya rayakan ulang tahun saya di kuburan Bapak sekalian. Anak saya udah ngajak mau jalan-jalan, nggak jadi. Nah Bapak sekalian, dia lihat seperti itu pendeta, nggak ada yang mau jadi pendeta. Tapi akhirnya dia masuk di seminari S2 Bapak sekalian, dan akhirnya sekarang dia ngajar juga di seminari Bapak sekalian. Tuhan punya cara tersendiri untuk menolong kita. Amin. Jangan batasi Tuhan. Seringkali kita ini batasi Tuhan Bapak sekalian. Bahkan kita lebih pintar dari Tuhan. Ada seorang petani lagi macul enak begitu Bapak sekalian ya. Macul, tiba-tiba capek, dia pengen istirahat. Dia cari ada pohon besar, kemudian dia bersandar di sini. Dia ngelamun, begitu dia lihat pohon, ini pohonnya besar, tapi kok buahnya kecil-kecil. Ternyata pohon lengkeng Bapak sekalian. Ya pohonnya besar, buahnya kecil. Dia lihat ke bawah, ada pohon semangka. Pohonnya kecil, buahnya besar. Dia pikir, wah Tuhan ini salah taruh ini. Mesti buah lengkeng ini sebesar ini karena pohonnya besar. Akhirnya karena angin bertiup, dia tertidur Bapak sekalian. Waktu dia tertidur, dia terbangun karena ada buah lengkeng jatuh di atas kepalanya, bertak begitu ya. Untung buah lengkeng kecil. Kalau gede nggak bangun lagi Bapak sekalian. Sekali lagi saya katakan, Tuhan punya banyak macam cara untuk menolong kita. Amin. Jangan batasi Tuhan. Seperti saya katakan tadi, Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Di kekuatan yang dari dalam bisa mengubah Bapak sekalian emosi yang negatif menjadi positif. Seperti Daud, sekalipun dia dalam keadaan tertekan, tapi dia bisa lewati itu semua karena penyertaan Tuhan. Dan akhirnya dia bisa merebut kembali para tawanan itu, bahkan pulang dengan membawa berkat-berkat. Dia tidak buntung tapi dia untung Bapak sekalian. Dia pulang, bahkan dia bisa ambil barang-barang orang Amalek, dibawa kembali, bahkan semua tawanan tidak ada yang mati, semuanya terpelihara dengan baik. Semuanya hidup dibawa pulang kembali ke kota Siklak. Saya yakin dan percaya banyak hal yang kita hadapi. Tapi kalau kita terus letakkan pengharapan kita dalam Tuhan, Tuhan punya cara tersendiri untuk menolong kita. Amin. Nah hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan didasari dari Yohanes 4 ayat 25 sampai 30. Bagaimana seorang yang tidak baik kehidupannya, tatkala berjumpa dengan Tuhan, dia dipulihkan dan dia boleh semangat untuk memberitakan Injil kemana-mana tempat. Yohanes 4 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-30. Ya kita akan baca bersama, ada di layar. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak ada seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki? Atau apa yang engkau percakapkan dengan dia? Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ.
Bapak Ibu yang sekali, dia berkata ayat 29, mari kita lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Dalam percakapannya Kristus dengan seorang Samaria ini, dia kaget karena dia menyatakan sesuatu. Yesus berkata kepada dia, kamu sudah pernah kawin 5 kali. Bahkan orang yang ke-6 yang bersama dengan kamu itu pun bukan suamimu. Perempuan ini menjadi kaget kok dia tahu. Akhirnya dia, dulu pernah dia mendengar bahwa kalau Mesias itu datang, dia akan menceritakan segala sesuatu, dan itu yang dialami diceritakan sama dia. Dan dia bertanya, apakah dia Mesias itu? Nah, Bapak sekalian, kita lihat Yesus berkata, akulah dia. Dia tahu Alkitab. Dia pernah baca Alkitab. Mungkin dia juga hafal cerita Alkitab. Dan itu tidak menjamin bisa merubah kehidupannya. Tapi tatkala dia berjumpa dengan Kristus, itu yang mengubah kehidupannya. Akhirnya dia menjadi pemberita Injil di seluruh negeri itu. Dan banyak orang dibawa datang kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya hidup kita tidak akan berubah kalau kita tahu dengan akal kita. Banyak ayat Alkitab, tetapi harus mengalami sendiri perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Itulah yang mengubah kehidupan kita. Amin. Roma 12 ayat 11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bahkan kita juga gak boleh suam-suamku buat sekalian. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Bapak sekalian, biar kita menjadi orang Kristen yang terus berantusias bekerja, melayani Tuhan, dan kita lihat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Jangan sampai padam. Ya, kuasa Tuhan yang ada dalam kehidupan kita, kita harus menyala terus, harus berkobar-kobar terus. Imamat 6 ayat 12 dikatakan, api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan biarkan padam. Tiap-tiap pagi imam itu menaruh kayu di dalam mezbah itu. Antusias itu dasar Bapak sekalian. Ya. Kepada kita dapat memberikan tenaga yang di luar jangkauan pikiran kita. Biar kita tetap bersemangat, di dalam semangat kita pasti bisa atasi semua masalah. Amin. Pertanyaan bagi kita bagaimana? Ya, dalam waktu singkat ini saya akan sampaikan bagaimana mengatasi supaya kita tetap bisa terus antusias. Yang pertama adalah jaga hati. Ya. Jaga hati. Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Orang-orang yang suka pahit hati, suka jengkel dengan orang lain, karena enggak bisa jaga hati, Bos sekalian. Semangatnya seringkali menjadi pudar. Tetapi kalau kita terus memiliki semangat, sekalipun orang jelek-jelekin kita, kita akan terus melayani Tuhan, kita akan terus semangat melayani Tuhan. Amin. Karena kita nggak bisa itu jagain mulut orang mau ngomong apa sekalian. Orang lain bisa ngomong apa saja tentang kita. Yang penting kita bisa jaga hati kita. Amin. Sehingga kita akan terus bersemangat. Amsal 17 ayat 22 mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Orang kalau sakit tapi hatinya terus bersyukur, terus bersukacita, maka dia akan pasti cepat sembuh, Bos sekalian. Orang pesimis selalu lihat kesempitan di tengah kesempatan. Tapi orang optimis melihat kesempatan di tengah-tengah kesempitan. Dalam segala hal, Tuhan pasti sanggup memberikan pertolongan jalan keluar bagi kita. Selain kita menjaga hati kita, yang kedua juga harus kita menjaga pikiran kita. Pikiran itu adalah medan peperangan, menang atau kalah ditentukan oleh apa yang kita pikirkan. Filipi 4 ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu.
Jadi sekali lagi tutup telinga kita dari perkataan negatif. Dan kita terus membuka hati, kita jaga pikiran kita. Supaya kita tetap ada dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu pernah lihat kumbang? Pernah ya? Kupu-kupu pernah lihat kupu-kupu? Nah, Bapak sekalian, ini ada satu cerita. Kalau menurut pakar, menurut ahli, kumbang itu nggak bisa terbang. Karena badannya besar, sayapnya kecil. Tapi kalau kupu-kupu pasti bisa terbang. Karena badannya kecil, sayapnya besar. Tapi kita lihat sampai hari ini, kumbang tetap terbang. Pertanyaannya, kenapa kumbang tetap terbang? Ayo. Karena kumbang tidak pernah dengar apa kata pakar. Pakar mau ngomong apa saja. Tuhan berkata, tahun ini adalah tahun kemenangan. Tahun ini adalah tahun berkat Allah. Kita harus pikirkan itu bos sekalian. Kalau kita memikirkan yang lain, kita menjadi orang yang lemah. Wah, Hormuz ditutup lagi. Ngapain mikirin Hormuz? Jauh dari sini bos sekalian. Kita pikirkan pemeliharaan Tuhan. Amin. Semua yang baik, semua yang sedap didengar, kita pikirkan itu. Kemudian hal yang ketiga, jaga perkataan kita. Lukas 1 ayat 41 dikatakan, dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Bayangkan bos sekalian, baru memberikan salam, bayi yang ada dalam kandungan melonjak. Elisabet penuh dengan Roh Kudus. Dan ini yang dinantikan oleh dunia saat ini. Biar perkataan kita memberkati orang. Perkataan kita boleh menjangkau mereka dan mereka boleh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Jangan kita datang orang lain bubar. Biarlah orang lain itu menantikan kehadiran kita dan kita sampaikan kabar baik. Yaitu Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang hidup dan berkuasa. Amin. Saya akan lanjut saja, waktunya tinggal 3 menit. Masih bisa lanjut lebih banyak ya Pak Penggembala ya? Oh, sampai sore boleh ya? Puji Tuhan. Kemudian yang keempat Bapak sekalian, jaga pergaulan. 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan, janganlah sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi dengan siapa kita bergaul itu menentukan kita. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang berkobar-kobar, yang terus melayani Tuhan, maka kita juga akan ikut semangat bos sekalian. Oleh sebab itu, setialah datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Jangan tinggalkan ibadah. Saya juga suka bingung bos sekalian. Saya khotbah di sana, ada dia. Khotbah pindah lagi saya, ada dia juga. Khotbah di sana, ada dia juga. Saya bingung loh. Kamu ini sebenarnya jemaat mana sih? Oh dulu saya di sana om, di gereja ada masalah, jadi saya pindah kemari. Terus di sini nggak ada masalah, di situ ada masalah, saya pindah lagi kemari. Wah ibu sekalian, jangan-jangan tadinya gereja itu nggak ada masalah, gara-gara kamu datang jadi ada masalah gitu ya. Bayangkan kalau pohon hari ini tanam di sini, besok pindah pot yang sini, besoknya lagi pindah pot yang sini, sampai sini mati ibu sekalian. Gereja ini gereja yang diawasi oleh BPD, kalau sampai ngajar di sini salah, Pak Gembala dipanggil. Saya yakin dan percaya di tempat ini ada pembelajaran yang benar. Amin. Jangan selalu banyak lihat TikTok. Kadang-kadang mirip, wah pengajarannya sama, buntut-buntutnya beda bos sekalian. Biar kita bertumbuh di gereja lokal kita tempat ini. Tadi saya lihat ada jadwal kegiatan gereja banyak sekali. Kita ikuti semuanya. Kita makin bertumbuh bersama-sama dan kita dipersiapkan untuk berjumpa dengan Kristus, Tuhan kita. Amin. Jangan suka pindah-pindah gereja, ya. Kemudian yang terakhir, ini yang paling penting. Jaga hubungan dengan Tuhan. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada 5 hal hari ini kita dengar. Supaya kita tetap memiliki semangat antusias, kita harus jaga hati kita. Kita harus jaga pikiran kita. Kita harus jaga perkataan kita. Kita harus jaga pergaulan kita. Dan jaga hubungan kita dengan Tuhan.
Amin. Jalin hubungan intim dengan Tuhan setiap hari, setiap waktu. Kita ada kesempatan jadikan ya gaya hidup kalau kita senantiasa ya connecting dengan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya pergumulan, persoalan, masalah apapun yang datang kepada kita, kita tidak sendirian. Yesus sanggup memberikan jalan keluar bagi kita. Yesus naik ke sorga supaya Roh Kudus dicurahkan bagi kita dan setiap kita disertai oleh Tuhan. Sehingga apapun, pergumulan apapun yang kita hadapi, Tuhan membela kita, Tuhan memberikan pertolongan kepada kita. Kita akan saksikan sebuah film, Bapak sekalian, film singkat saja, yang menceritakan bagaimana seorang ya, pemakai narkoba luar biasa dan akhirnya dia tertangkap dan dia harus dihukum 5 tahun. Dan dia akhirnya begitu sampai di penjara, wah sudahlah, hidup dia sudah tidak ada artinya. Hidup dia sudah tidak ada gunanya. Tapi dia lihat di situ ada orang yang kena vonis hukuman 14 tahun. Tapi dia tetap sukacita, dia hadapi itu dengan sukacita dan sebagainya. Dan akhirnya dia penasaran, kenapa sih kok kamu bisa hadapin putusan hukuman penjara 14 tahun dengan santai, dengan enak, dengan sukacita. Dan akhirnya singkat cerita dia berikan Alkitab kepada dia, baca ini. Maka kamu akan mengalami hal yang dahsyat luar biasa. Saya gak akan ceritakan semua, nanti gak seru nontonnya ya. Ya, selamat menyaksikan sebentar sebelum kita berdoa. Bisa? Kalau bisa lampunya dikurangin supaya nggak terlalu terang. Suaranya? Atau harus diceritain nih nggak ada suaranya ya? Hidup juga udah gak ada artinya menurut saya. Saya pemakai narkoba dari tahun 98 sampai 2015 tuh, udah luar biasa tuh. Udah hampir setiap hari pakai. Hidup juga udah gak ada artinya menurut saya. Ego yang ada, gak pernah mikirin orang, keluarga yang penting udah saya cukupin, ya udah gak ada rasa sayang, gak ada. Itulah narkoba ini membuat saya punya hidup sendiri, dunia sendiri. Awalnya saya lagi polisi datang, saya tahu, saya lihat CCTV, saya nggak ada rasa takut situ. Si polisi nanya, lu tunjukin barangnya mana, lu gua bebasin. Akhirnya saya tunjukin barangnya, tetap aja diproses. Nggak make sense banget. Ya itu mau udah jalannya Tuhan lah sepertinya ya. Berbagai macam upaya, usaha kita lakukan supaya mendapatkan hukuman yang seringan mungkin. Terakhirnya putusan ya 5 tahun 1 bulan. Pas lagi mau saya ditransfer ke rutan, wah tegang juga nih saya dengan ada si pelapor sudah ada di rutan. Pas waktu datang, wah saya ngeliat si pelapor ini dan bawa teman-temannya dia, seolah-olah kayak mau mukulin saya gitu. Tapi di saat saya bersama juga ada teman saya lagi yang baru saya kenali saat itu, dia datang malah menghampiri saya, nggak usah takut, udah kamu merangkul saya, anggap aja kita udah kenal lama, biar mereka lihat kalau kamu teman saya, kenal juga enggak, tapi setidaknya saya di situ udah ada yang protek gitu. Abang saya ini yang saya baru kenal lagi pertama saya masuk, saya dikunjung hampir tiap hari lah gitu, dekat sama kita, seolah-olah kayak bodyguard saya, padahal saya nggak minta gitu, nggak mengharapkan, jadi orang kok mau protek saya dengan begini banyak caranya luar biasa. Dia dihukum 14 tahun. Saya melihat dari dirinya ini nih, luar biasa, dia menjalani hari lepas hari nyantai, happy, kayak nggak ada beban gitu, nggak pernah ada stres, senyum terus, nggak pernah marah nih. Saya mulai ada tanda tanya, kok ini orang bisa gitu. Ya saat itu saya sempat nanya, bang, apa sih bang rahasianya bang yang bikin abang bisa menjalani hukuman seberat ini dengan seringan-ringannya? Ya, dia menunjukkan saya sebuah Alkitab, ini baca firman berat, saya cuma masih responnya, oh oke. Ya, itu emang perlu proses, di situ saya masih ada pergumulan kan, fight terus. Ya daging belum bisa terima lah, 5 tahun siapa sih bisa terima? Wah, 5 tahun. Karena saya ngerasa di penjara udah gak bisa kemana-mana nih, ke kanan
kanan ke kiri depan belakang udah mentok, saya cuma bisa berharap satu semua ke atas. Ini seperti tadi teman saya bilang itu baca firman, saya mulai membuka hati, saya mulai baca. Contohnya di 1 Korintus 10:13 itu pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi batas kemampuan manusia. Tuhan menyediakan jalan keluar. Itu salah satu ayat yang menguatkan saya. Di saat itulah saya bisa mulai mengenal Yesus. Parah banget. Kalau saya flashback ya, masih untung saya ditangkap Tuhan. Kalau nggak saya nggak tahu hidup saya mau enak kayak gini, yang luar biasa. Tuhan itu makanya saya sangat bersyukur Tuhan proses saya. Emang caranya harus seperti ini. Sekalipun di tempat yang paling hina menurut mata dunia, di penjara, saya tetap sukacita buat saya bisa bertemu dengan Yesus. Puji Tuhan. Selama Ferry di dalam itu keluarga yang kacau balau lah. Saya dapat masalah besar yang saya nggak berani ngomong ke Ferry. Di saat Ferry pulang, buat saya tuh saya memberikan musibah ke suami saya gitu, karena di saat itu saya menyediakan utang buat suami saya gitu kan. Tapi yang saya bukan ini terharu yang ngedengarnya gitu kan, maksudnya ini luar biasa loh Ferry. Di saat dikasih masalah seperti ini dia hanya bilang Tuhan cukupi. Saya yakin kalau ini Ferry yang dulu udah bukan dimaafin lagi, kayaknya udah cerai deh, lu gak pantas jadi istri gua gitu. Itu Ferry dulu mungkin ya, tapi yang sekarang dia bilang ya kamu sabar, ayo kita bareng-bareng berdoa, ayo kamu harus percaya kamu sama Tuhan, kalau Tuhan pasti akan menyelesaikan semua itu. Tapi saya minta sama kamu, dia bilang gitu, buka hati kamu buat Tuhan. Dia sih percaya ada ayat yang bilang satu orang bertobat dalam sebelum ada diselamatkan. Ini nyata buat saya, ini nyata dan paling kita banggakan sekarang pribadi dulu ya, yang ngerasa sekarang saya punya imam gitu ada. Karena yang dulu nggak pernah mengenalkan apapun kebaikan di dalam hidup kita gitu ya, sekarang wow gitu. Saya punya seorang imam yang bisa membimbing kita, terus mengatur semuanya tuh dengan penuh kasih kalau sekarang gitu kan, yang kalau dulu kan orang-orang nggak sekarang kita udah jadi keluarga yang lebih baik gitu. Baik, mari kita bangkit berdiri, Bapak sekalian. Pemain musik boleh maju ke depan. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Iya. Saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi yang saya tahu Tuhan ada di sini. Apapun pergumulan kita, pergumulan ekonomi, pergumulan rumah tangga, pergumulan apapun, Tuhan mau dan Tuhan mampu menolong kita. Tuhan punya cara tersendiri untuk menolong kita. Kita serahkan segenap pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang menyelesaikan, Tuhan yang menolong kita. Kita melakukan bagian kita, dan Tuhan akan melakukan bagiannya untuk memberikan pertolongan kepada kita. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan pasti menggenapi dalam kehidupan kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku
ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita ambil saat teduh di hadapan Tuhan. Bapak Ibu tunduk kepala di hadapan Tuhan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang punya pergumulan, punya masalah dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam apapun juga. Tuhan ada di sini. Yesus naik ke sorga supaya Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Kalau kita membuka hati bagi Dia, maka Dia akan masuk dalam kehidupan kita. Dan jika Allah ada dalam kehidupan kita, Allah dari pihak kita, persoalan pergumulan apapun yang kita hadapi, pasti kita bisa lewati. Karena Tuhan berkata, persoalan pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita, dan Dia sanggup berikan jalan keluar bagi kita. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang perlu dukungan doa, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapa, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat kepadamu. Kami butuh Engkau Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kalau tubuh dan darahmu bahkan nyawamu diserahkan bagi kami, persoalan apapun yang kami hadapi, pasti Engkau sanggup berikan kemenangan jalan keluar bagi kami. Bapa, mereka yang menghadapi saat ini mungkin masalah di tengah-tengah pekerjaan mereka, Tuhan, Engkau akan menolong memberikan kemenangan ya Tuhan. Atau mungkin ada di antara kami yang sakit sudah sekian lama dan tidak kunjung sembuh. Kami percaya Tuhan, bilur-Mu sanggup menyembuhkan kami. Engkau yang berkata di atas kayu salib sudah selesai. Engkau menyelesaikan masalah dosa dan penyakit kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit Engkau terima kesembuhan dari Tuhan. Yang menghadapi jalan buntu, Engkau Tuhan buka jalan bagi engkau. Bahkan engkau yang mengalami beban berat, Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu sesuai dengan janji firman-Nya. Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Engkau terus berbicara kepada kami, supaya kami tetap semangat, tetap antusias untuk kami mengiring Tuhan, untuk kami menjalani hidup kami ini bersama dengan Tuhan. Sebab kami tahu kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Katakan bersama, amin, amin. Tuhan memberkati.